Oke, semua, gue cukup bingung dengan keadaan negara ini ya. Jadi gue mendengar berita tuh tentang musibah yang ada di Sumatera menjadi sebuah cerita ironi. Bagaimana tentang pemerintahan yang gue rasa untuk skala bencana seperti itu Indonesia bukan termasuk negara yang tidak siap ya. Menurut gue siap kok. Dari apa yang mereka punya itu bisa lah cepat untuk memberikan bantuan ataupun segala macamnya. Tapi kenapa kok kayak lambat gitu? Pas melihat Sumatera Dengerin obrolan bareng di Moski Podcast. Utara ataupun Sumatera Barat mengalami bencana banjir bandang, itu gue jadi teringat waktu gue mengalami musibah banjir. Oke, jadi gue mau cerita tentang pengalaman gue waktu terkena musibah banjir. Gue tinggal di daerah Jatiasi dan memang lokasi ini terkenal dengan banjir 5 tahunan. Tapi menurut gue banjir yang Maret awal 2025 itu merupakan banjir yang terbesar lah yang pernah gue alamin gitu kan. Apalagi sebelum gue tinggal di sini, gue sempet beberapa kali jadi relawan banjir, menolong korban-korban yang terkena musibah banjir di daerah Jatiasi ataupun di daerah Pekayon. Dan sekarang gue yang menjadi korbannya. Jadi awal ceritanya gini. Pada minggu pertama bulan Maret, kalau nggak salah tuh hari keempat puasa, jam 11 malam itu kita udah dapat kabar bahwa bakal ada kiriman air. Padahal cuaca di Bekasi dan sekitarnya tuh nggak terlalu hujan lah, nggak terlalu deras lah, ya rintik-rintik aja lah gitu. Memang suhunya lagi dingin-dingin ya. Lalu pukul 12 malam, belakang rumah gue tuh udah mulai tuh air keluar dari tanggul. Jadi perumahan gue tuh dikelilingin tanggul kali gitu kan. Asal kalinya tuh dari Cikeas. Mungkin kalau orang yang tinggal di daerah Jatiasi tau lah gue berada di daerah mana. Pas melihat air mulai rembes dari tanggul, pompa air yang di belakang rumah itu udah mulai hidup tuh buat nyedot dari rembusan ke dalam komplek, keluarin ke arah kali. Tapi karena debit airnya cukup deras sehingga belakang rumah tuh di satu gang itu udah mulai terendam sekitar betis orang dewasa. Tapi di rumah gue masih belum ada genangan karena areanya lebih tinggi lah gitu. Pukul 12:30 gue memutuskan untuk memindahkan mobil ke daerah yang lebih tinggi. Saat itu gue kepikiran bahwa mungkin banjir akan terjadi, tapi tinggal pikiran gue lah paling cuman semeter lah gitu masuk rumah, oke lah, tapi cuma semeter gitu. Akhirnya udah gue pindahin mobil ke daerah lebih tinggi lah, namanya Kampung Atas. Dari Kampung Atas gue balik lagi ke rumah setelah menaruh mobil itu harus jalan kaki karena sepanjang jalan itu mobil-mobil yang ada di daerah komplek sekitaran bantaran kali itu udah pada mulai diungsikan. Jadi
kalau kita balik dengan kendaraan bermotor pun susah karena udah macet banget, orang pada naruh kendaraan di atas, motor, mobil, pokoknya udah pada naruh lah itu di pinggir jalan. Gue jalan kaki sama adik gue sampai balik lagi di komplek. Tapi bagian komplek itu gue posisi ada di belakang, rumah gue ada di belakang dekat tanggul kali, sedangkan bagian depan itu belum ada genangan air ya. Tapi ketika gue berada di area depan komplek itu udah banyak warga yang udah bawa barang, bawa tas, dan mereka udah merasa yakin bahwa malam ini dini hari ini bakal terjadi banjir kiriman. Akhirnya gue ngerasa, wah kayak apa sih posisi air di tanggul gitu kan. Gue sama adik ipar gue tuh naik ke atas tanggul dan ada beberapa orang yang mengamati derasnya air. Pas kita ngelihat, ternyata air yang di tanggul itu tidak jalan, arusnya tuh tenang gitu, tapi ada beberapa yang bagian pojok sana tuh rembes air. Dan dari situ kita udah mulai was-was nih, karena ada salah satu warga, bapak-bapak bilang memang daerah sini terkenal dengan banjir per 5 tahun, tapi ngelihat kondisi air di bantaran ini tidak bergerak, ada kemungkinannya ini bakal lebih parah. Apalagi dapat kabar kalau kirimannya dapat 2 nih, dari Cekea sama dari Katulampa. Entah itu benar apa enggak, dibilangnya memang kondisi Bogor saat itu hujan deras berhari-hari dan beberapa wilayah juga mengalami longsor. Dan gue sempat dengar kalau tanggul atau bendungan di daerah Katulampa tuh sempat ada yang jebol, dan itu membuat arus kiriman tuh menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Ya udah, gue buru-buru balik pulang ke rumah, beresin lantai bawah. Memang lantai bawah memang udah siapin untuk tidak terlalu banyak barang ya, karena gue tahu gue tinggal di daerah banjir. Tapi ada beberapa barang yang memang harus gue angkat ke atas lantai 2 gitu kan. Gue angkat segala macam sampai pukul 2 pagi. Gue lupa untuk mindahin motor gitu kan. Akhirnya gue keluar rumah lagi. Pas gue keluar rumah, air di bantaran jalur keluar dari gang RT itu udah sebetis. Tapi gue nyoba untuk jalan kaki pun itu ternyata arusnya deras banget. Ternyata udah ada kiriman awal tuh, memang bener jam 2 itu memang dibilang pukul 2 dini hari, pukul 2 pagi tuh bakal ada kiriman awal, dan bener. Jadi dari tanggul tuh udah kayak air terjun deras, dan ya udah gitu. Gue jadi takut untuk mindahin motor karena gue bawa diri gue sendiri aja kayak mau hanyut gitu kan. Akhirnya udah gue nggak balikin lagi motornya ke garasi, dan gue bilang ke motor itu, kamu jangan kemana-mana, di situ aja ya, di garasi aja. Maaf nih nggak bisa bawa kamu ke tempat yang lebih tinggi lagi. Ya udah, akhirnya gue masuk ke rumah, beresin barang, dan pukul 3 pagi air udah mulai masuk ke rumah. Udah mulai tuh air warna coklat itu udah masuk ke rumah. Dan kejadiannya cepet banget. Tapi gue tetap sama keluarga melakukan aktivitas sahur lah. Kita makan sahur segala macem. Listrik masih nyala. Dan sesekali gue ngeliat lantai bawah ternyata udah sekitar 2 meter, artinya udah mau nutupin seluruh bagian lantai bawah. Ya udahlah gitu kan, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita semua udah pasrah lah gitu. Ya udah, kita makan segala macem, dan nggak nyangka bahwa ketika gue
megang lantai bawah tuh, air udah naik ke lantai 2. Artinya itu udah 3,5 meter lah, 3,5 meter atau 3 meter lah gitu, udah menggenangi rumah. Dan setelah makan sahur, listrik masih nyala tuh, listrik masih hidup. Gue sempat ngeliat keluar karena bener-bener tuh suaranya gemuruh, bener-bener kayak rumah gue tuh sekarang udah berada di pinggir kali yang punya arus yang deras banget. Ternyata bener, pas gue keluar di terasan di atas ke rumah gue, jadi ini rumah gue begini, dan sebelah sini tuh udah aliran air tuh udah deras banget, deras. Bahkan gue sampai ngelihat ada lemari ke bawah arus, ada kulkas segala macem. Itu udah, pokoknya lantai bawah tuh udah habis, bener-bener habis. Sampai pukul 5 pagi air sudah nyampe di lantai 2 sebetis. Dan itu gue udah bingung banget mau gimana ya. Gue langsung bungkus semua surat-surat, entah itu ijazah, entah itu akte lahir, ataupun pokoknya surat-surat penting gue masukin tas, gue bungkus plastik, gue solasi, gue taruh di loteng di lemari atas. Sama laptop juga gitu, laptop gue taruh di lemari atas. Baru nggak berapa lama listrik mulai padam, artinya gardu udah benar-benar tenggelam. Dan yang ya udah, kita hanya semua satu keluarga duduk di atas dipan ataupun kasur. Nah itu pun udah hampir, air udah mulai naik sampai atas tuh. Itu gue udah mulai pasrah lah, oh ya mau gimana lagi gitu. Baru pukul 7 pagi air mulai agak surut, jadi cuman sebetis lah di lantai 2. Nah, akhirnya gue keluar ke teras dan melihat ya udah nggak ada arus deras, cuman ada genangan jadi lantai bawah tuh udah habis semuanya air, dan itu cuman ada genangan. Pukul 1 siang baru kita dapat bantuan dari BNPB, dan kebetulan juga dari kantor ngirim Basarnas. Ya jadinya gue lebih menyelamatkan keluarga dulu tuh. Jadi anak istri gue suruh ngungsi ke tempat pengungsian, ke rumah keluarga yang ada di daerah atas lah, daerah kampung atas itu ada keluarga. Ya udah kelar, mereka selamat. Ya udah, gue sendirian di lantai atas bersama para tetangga yang berada di luar rumah situ di teras. Ya, sampai asar mulai surut, jadi cuman sampai di lantai bawah. Jadi lantai bawah udah mulai kelihatan sedikit posisinya, tapi masih tetap tenggelam. Jadi kalau nggak salah ya tinggal 2,5 meter lagi lah gitu, air masih menggenangi area rumah kita gitu. Nah untuk makan, alhamdulillahnya sih kompor masih bisa hidup lah, dan kulkas masih banyak stok makanan. Jadi kalau misalnya ada tetangga yang kekurangan bahan makanan untuk makan atau apa, ya udah kita saling lempar gitu. Sama ketika menjelang malam, ya hanya ada penerangan senter aja gitu, senter segala macem. Dan handphone pun juga harus irit-irit banget kita pakai. Gue sempat ngecasnya di laptop karena power banknya udah habis baterainya. Jadi gue mau nggak mau ngecas di laptop, dan itu cuma salah-satunya sumber daya yang bisa gue pakai untuk ngecas si laptop itulah, ngecas si handphone itu. Dan paginya ya udah kita sarapan seadanya,
Ya untungnya air minum juga banyak, dan jam 10 pagi udah mulai surut, sudah bisa kelihatan lah terasnya udah ketutupan lumpur segala macem. Ya selama kurang lebih 2 hari 1 malam gue tidak bisa kemana-mana, hanya bisa di rumah. Ya udah, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Paling kalau misalnya ada waktu, gue udah mulai bersihin atas, lantai atas udah gue bersihin, nyerokin lumpur sampai keluar segala macem, biar ada kegiatan. Sisanya ya nunggu bener-bener kita bisa turun. Kalau nggak salah gue bisa turun ke bawah itu sekitar pukul 4 sore, dan lumpurnya tuh tebalnya segini-segini, sekitar 30 cm. Motor udah kerendam lumpur, gue nggak berani nyalain karena memang hanya orang bodoh lah yang menyalakan kendaraan ketika sudah terendam banjir. Ngapain lu nyalain gitu kan? Ya udah, pasrah. Selama gue menikmati bencana itu, ya yang gue rasa cuman ya ikhlas aja, udah mau ngapain lagi gitu. Karena memang pilihan gue tinggal di sini gitu, dengan area yang mudah banjir ketika Bogor hujan tidak berhenti-berhenti. Tapi gue belajar banyak tentang keikhlasan, gue belajar banyak tentang bagaimana cara menghadapi bencana untuk next time gitu kan, kalau misalnya ada bencana. Jadi di sini gue bakal sharing lah ya untuk teman-teman yang mungkin nonton podcast ini. Yang pasti harus punya tas yang memang dipakai untuk persiapan untuk bencana. Satu tas yang isinya nanti untuk surat-surat, obat-obatan, makanan yang siap saji. Bahkan gue nyaranin teman-teman gue untuk beli ransumnya TNI yang lengkap, nggak mahal kok, 100.000 itu udah banyak produknya, dan dia ada alat buat yang kalau kita cuman isi air, makanan itu akan memanas sendiri gitu. Yang pasti gue saranin untuk teman-teman, mau itu daerah bencana ataupun enggak, harus punya namanya power bank. Power bank itu minimal banget harus punya 2, karena kita nggak tahu kan berapa hari mengalami bencana. Kalaupun kita nggak punya power bank 2, punya 1, usahakan laptop selalu diisi baterai secara penuh gitu kan. Jangan sampai kita nggak tahu ngecas laptop, karena memang laptop itu jadi satu-satunya kesempatan terakhir lah kita untuk buat bertahan menghidupkan si smartphone lah gitu. Dan benar-benar kita udah nggak usah mainan handphone lah, nggak usah main game atau apa. Kalaupun kita mau main sosial media ya seperlunya aja lah, kayak untuk memberikan kabar bahwa keadaan kita seperti ini, ataupun WhatsApp segala macem. Jangan untuk buat main game, nonton video secara panjang, secara lama tuh nggak usah. Itu bener-bener kita harus hemat baterai. Terus kita juga harus punya center. Gue kebetulan punya 2 center yang gede yang bisa pakai baterai dan bisa dicas. Yang satu hanya center kecil tapi cukup terang, dan itu hanya bisa untuk dicas. Dan alhamdulillah semuanya itu dalam keadaan full baterai, jadi penerangan aman. Dan itu usahakan kita punya termos 2, dan selalu kita jaga agar termos itu selalu terisi air hangat, entah kita buat bikin minuman ataupun ketika kita keserang udara dingin, kita masih punya asupan air hangat. Dan kalau misalnya kita berada di kondisi banjir yang memang menenggelamkan sampai atap rumah, kalau ngerasa kita sendiri nggak bisa berenang, usahakan kita menyelamatkan diri kita sendiri. Jangan menolong orang yang tenggelam. Kalau misalnya memang kalian nggak bisa berenang, otomatis korbannya malah jadi 2 gitu. Satu hal yang pasti, jangan panik.
kalau kita mengalami musibah banjir dan kita panik, kita nggak bisa berpikir secara rasional, secara santai, tenang. Yang ada kita panik dan jadi bodoh. Dalam artian kita nggak bisa berbuat apa-apa, gitu. Usahakan semua kita lakukan secara tenang, tidak panik, dan jalani hari-hari itu dengan legowo lah. Semua yang terjadi memang atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan kita hanya menjalaninya. Ya udah, gitu. Ikhlas. Dan gue kalau ngerasa kalau gue berada di daerah Sumatera, kondisi banjir bandang yang kita tidak tahu kapan itu bisa datang, dan parahnya lagi kan banjir itu bersama dengan gelondongan kayu, bangunan aja itu bisa hancur, apalagi kalau kita yang ada di air, gitu kan. Ya udah, pasrah lillahi ta'ala, dan semoga para korban yang meninggal dunia di Sumatera Utara ataupun Sumatera Barat, mereka dalam keadaan syahid, husnul khotimah, amin. Mereka nggak tahu apa-apa, mereka hanyalah korban dari keserakahan sebagian kecil masyarakat yang kotor, ingin mendapatkan untung besar dari pengerusakan alam. Semoga teman-teman yang tidak mengalami musibah bisa membantu teman-teman yang ada di daerah-daerah musibah, gitu. Pesan gua, semuanya juga harus bersiap, karena beberapa hari ini juga dari pihak BMKG ataupun dari peneliti segala macam selalu memberitahukan tentang entah itu megatrust, entah sesar Lembang, sesar Depok, yang itu mungkin entah cepat atau lambat itu akan terjadi. Ya itu, saran gue mulai dari sekarang kita udah harus siapin tas bencana alam, siapin bekal-bekal yang sekiranya instan, cepat dimasak lah untuk bertahan sampai 3 hari. Obat-obatan, dan obat-obatan itu juga paracetamol lah yang paling penting, karena kita nggak tahu kapan badan lemah, gitu kan. Vitamin juga perlu, tapi ya paracetamol lah kalau misalnya nanti ada anggota keluarga kita terkena demam, itu paling cepet lah untuk menurunkan panas.